Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita kembali lagi berada di tanaman cabai keriting kita varietas Mada. Ini tanaman cabai kita sekarang usianya 77 hari setelah pindah tanam, dan yang saya tanam ya untuk musim ini tuh ada dua jenis. Yang pertama CMK Mada di bagian sini, ini kurang lebih 2.500-an pohon. Terus di sebelah sana yang bersebelahan itu ada sedikit cabai rawit, itu sekitar 300 pohon ya. Cabai rawit saya cabai rawit ori 212 sekarang sudah berbunga dan berbuah semua ya. Mungkin kurang lebih 1 bulanan paling lama ke depan itu kita akan panen. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan harga cabai masih bagus ya. Dan ini tanaman cabai saya di usia 77 hari, CMK saya ya 77 hari. Ini saya akan melakukan proses penyemprotan yang ke-17, yang mana penyemprotan yang kita lakukan itu kita rutin melakukan penyemprotan 4 hari sekali. Baik itu ada hama ataupun tidak ada hama yang merusak, yang pastinya kita nyemprot 4 hari sekali. Karena untuk penyemprotan yang kita lakukan itu baik penyemprotan insek ataupun penyemprotan fungi, itu ada kan dua tujuan kita melakukan penyemprotan. Ada istilahnya pencegahan, terus yang kedua ada istilahnya pengobatan ataupun pengendalian dalam artian pengobatan. Kalau pengobatan berarti sudah ada tanaman kita yang rusak akibat hama ataupun akibat penyakit, itu kita melakukan penyemprotan. Itu penyemprotannya dalam artian pengobatan. Misalkan hama kita tanaman cabai kita ada bolong-bolong daunnya dimakan oleh hama ulat, kita melakukan penyemprotan di situ, berarti itu adalah pengobatan. Tetapi kalau misalkan untuk pencegahan berarti belum ada tanaman cabai kita yang bolong-bolong daunnya, di situ kita melakukan pencegahan penyemprotan, itu artinya pencegahan. Apalagi kalau misalkan penyakit itu lebih bagus kita melakukan pencegahan daripada pengobatan. Karena kalau misalkan untuk penyakit ya, khusus penyakit, kalau misalkan kita melakukan penyemprotan dalam artian pengobatan, berarti ada tanaman cabai kita yang rusak, misalkan terkena busuk batang. Ada tanaman cabai kita terkena busuk batang, barulah kita melakukan penyemprotan, berarti kita melakukan pengobatan. Tetapi kalau misalkan belum ada tanaman cabai kita yang terkena penyakit busuk batang, di situ kita melakukan penyemprotan, berarti kita penggunaannya itu kita melakukan pencegahan. Jadi ada dua ya, tujuan kita melakukan pencegahan pada tanaman cabai, ada pencegahan dan ada juga pengobatan. Kalau saya pribadi saya lebih suka melakukan pencegahan. Seperti itu ya. Dan seperti ini ya contohnya. Ini kan fungisida basnil, bahan aktifnya klorotalonil. Ini kalau misalkan kita gunakan pada tanaman cabai, dia kan fungisida kontak protektif, hanya bersifat perlindungan. Jadi dalam artian dia hanya melindungi tanaman cabai kita. Jadi ibaratnya tanaman cabai kita ini, fungisida basnil ini tuh hanya melindungi bagian luar, karena dia fungisida kontak, dia tidak diserap oleh tanaman. Jadi dia hanya berada di bagian luar sebagai tameng ataupun sebagai payung, agar tanaman cabai kita di bagian dalam itu tidak terkena penyakit. Makanya ini lebih bagus dan lebih tepat dan lebih disarankan kita gunakan di sebelum ada tanaman cabai kita terkena penyakit busuk. Karena untuk fungisida bahan aktif klorotalonil ini bahan apa ya? Dia kuat untuk pencegahan penyakit busuk batang, busuk ranting, busuk pucuk, busuk daun yang dikenal dengan istilah penyakit Phytophthora. Makanya untuk fungisida basnil ini yang bahan aktifnya klorotalonil ataupun semua jenis fungisida yang berbahan yang sifatnya kontak protektif itu lebih disarankan digunakan sebelum ada tanaman kita terkena penyakit. Misalkan fungisida ditan bahan aktifnya mancozeb, fungisida primazeb bahan aktifnya mancozeb, fungisida antrakol bahan aktifnya propinep. Itu lebih disarankan digunakan di awal sebagai bentuk pencegahan agar tanaman kita ini terlindungi dari serangan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh patogen bakteri ataupun patogen jamur. Karena kalau misalkan sudah ada tanaman cabai kita yang terkena penyakit, barulah kita mau melakukan penyemprotan menggunakan fungisida kontak protektif, misalkan klorotalonil ataupun mancozeb ataupun ziram ataupun ziflo propinep. Itu dia tidak tepat karena dia hanya bisa melindungi, tidak bisa mengobati. Seperti itu ya, khususnya untuk penyakit. Seperti itu juga dengan hama ya, kurang lebihlah sama dengan hama. Dan untuk penyemprotan ini ya, yang pertama untuk pupuk daunnya, kita masih menggunakan pupuk MGS ya. Ini kita dosisnya gunakan 2 sendok makan ya, 2 sendok makan per tangki 15 liter. Ini kandungannya magnesium dan sulfur ya, agar tanaman itu tetap hijau daunnya walaupun dia sudah tua. Ini fungsinya. Apalagi di musim hujan ini membantu pembentukan klorofil daun dan
membantu proses fotosintesis bagi tanaman yang di musim hujan yang jarang terkena sinar matahari. Terus selanjutnya kita tambahkan dengan pupuk Profit Max ya. Ini sama lah, kurang lebih lah sama dengan MKP. Ini bisa alternatif MKP, bisa juga kita gunakan di pembesaran buah. Ini kita cukup gunakan 1 sendok makan. Terus selanjutnya fungisida Basnil, bahan aktifnya klorotalonil. Ini kita gunakan dosisnya 2 sendok makan per tangki 15 liter. Nah, sepertinya, tapi sendok makannya tidak terlalu penuh. Terus selanjutnya insektisidanya saya menggunakan insektisida Alika. Ini bahan aktifnya Lambda-Cyhalothrin thiamethoxam. Ini bisa untuk hama ulat, bisa untuk hama kutu-kutuan. Tujuan saya untuk menggunakan Alika ini saya ke hama ulat. Ini dosisnya lumayan rendah ya, cukup 0,5 per liter. Jadi ini satu tangki 15 liter. Kita cukup gunakan 8 mili, kurang lebih 8 mili. Terus terakhir seperti biasa perekatnya masih sama ya, dosisnya 15 mili per tangki 15 liter. Nah, ini tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.